saja karena sudah kurang fokus. Disabilitas dia buta, tapi Kak untuk pengetahuannya soal pasal itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sahabat Bawaslu sekalian, pada episode kali ini kita akan menawarkan sesuatu konsep yang berbeda, yaitu konsep di luar ruangan, di mana kami syuting podcast ini di salah satu ikon Kota Palu, yakni Gong Perdamaian. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Rian Aprilianto yang akan memandu jalannya podcast yang bertemakan tentang serba-serbi peserta SKPP tingkat lanjut untuk daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sahabat Bawaslu sekalian, pada episode kali ini kita sudah bersama teman-teman dari alumni SKPP tahun 2021. Mari kita perkenalkan dari yang pertama. Silakan perkenalkan kepada teman-teman Bawaslu. Halo semuanya, nama saya Yahya Prianto, perwakilan dari Kabupaten Parigi Mutong. Aktivitas saya sehari-hari sebagai pekerja sosial, yaitu di lembaga LSM atau NGO, bekerja di pendampingan masyarakat. Itulah tadi teman kita Yaya. Selanjutnya yang di sebelahnya boleh diperkenalkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu. Hai sahabat Bawaslu, nama saya Cindy, perwakilan dari Kabupaten Buol. Pekerjaan saya sekarang ini sebagai ibu rumah tangga dan aktif di berbagai kegiatan organisasi di kabupaten saya. Oke, yang selanjutnya boleh perkenalkan diri. Halo sahabat Bawaslu, ya perkenalkan saya Keding. Saya mau memperkenalkan diri saya setelah saya belajar bahasa isyarat dari teman SKPP yang disabilitas di SKPP tingkat lanjut. Perkenalkan, nama saya Keding, Keding. Saya berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara. Morowali Utara, I love you. Saya adalah seorang perawat dan saya adalah duta pariwisata di Kabupaten Morowali Utara, dan saya juga adalah aktif dalam organisasi gereja di Kabupaten Morowali Utara. Nah, itulah tadi perkenalan dari Keding yang luar biasa. Mari kita lanjut ke Nona di sebelahnya. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Jenny Ramadhani Putri Lestari, merupakan perwakilan dari Kabupaten Morowali dan saya merupakan fresh graduate pendidikan bahasa Inggris. Itulah tadi perkenalan dari Nona Jenny. Oh, masih ada satu lagi. Kita persilakan kepada teman kita yang terakhir untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo semua. Terima kasih Karian. Halo Sobat Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya berasal dari Kabupaten Donggala, Kecamatan Balaisang, khususnya Desa Kampung Baru Sibayu. Saya adalah seorang fresh graduate dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi. Saya adalah seorang sarjana manajemen. Aktivitas saya aktif di beberapa lembaga kemahasiswaan, di internal kampus, di ekstra kampus juga saya aktif di salah satu lembaga Cipayung. Ya seperti itulah, terima kasih. Ya, itulah tadi perkenalan dari teman-teman SKPP yang dimana memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari mahasiswa yang baru selesai, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dari LSM. Lebih lanjut, untuk pembahasan kali ini kita mulai pada kenapa teman-teman sekalian yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda tertarik untuk mengikuti SKPP tahun 2021. Mungkin saya lanjut ke yang paling unik, yaitu saudara Keding yang merupakan seorang perawat. Bisa diceritakan mengapa tertarik mengikuti SKPP? Ya, terima kasih. Saya kenapa mengikuti kegiatan SKPP? Ya, SKPP adalah sekolah. Ya, sekolah tempat belajar, tempat untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman secara khusus. Ya, berangkat dari background saya seorang perawat, seorang duta pariwisata. Jadi, ya, sebelumnya saya adalah orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab dan acuh dengan pentingnya politik demokrasi. Sehingga lewat SKPP ini saya ingin menjadikan SKPP ini sebagai wadah saya untuk merubah mindset saya itu. Kemudian ketika mindset saya sekarang sudah berubah, saya ingin menjaring dan merangkul teman-teman pemuda di luar sana untuk peduli dengan pentingnya pendidikan politik demokrasi itu. Itu dari saya. Luar biasa dari saudara Keding. Mungkin kita dengar juga dari perspektif saudara Yahya, bagaimana alasan ketertarikan untuk mengikuti SKPP itu sendiri. Ya, terima kasih. Nah, karena kehidupan saya sehari-hari itu ada di masyarakat dan
kerja-kerja NGO atau LSF itu kan dia bagaimana melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Nah, saya melihat SKPP ini peluang bagi saya bagaimana meningkatkan kualitas diri saya untuk strategi bagaimana masyarakat itu berpartisipasi di dalam demokrasi itu, karena secara luas juga demokrasi itu kan tidak hanya berbicara tentang pemilihan itu saja, namun partisipasi masyarakat di dalam membangun desa, membangun daerah, berkontribusi dalam pemikirannya, itu saya rasa hal yang baik juga yang perlu kita kuatkan di tengah-tengah masyarakat. Itu kira-kira. Luar biasa, berawal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Luar biasa dari saudara Yaya, yaitu dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Kemudian kita dengar sahabat Bawaslu dari perspektif ibu rumah tangga. Saudari Cindy, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengikuti SKPP ini melihat dari background saya seorang anak ekonomi dan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin merangkul teman-teman atau wanita seprofesi saya agar lebih partisipatif dalam melihat demokrasi akan datang. Luar biasa sekali ya. Ini contoh-contoh istri idaman yang bisa dicari yang peduli dengan demokrasi. Ya, yang terakhir kita lihat dari perspektif mahasiswa, di mana ada 2 fresh graduate yang ada di hadapan kita, yaitu saudara Jenny dan saudara Satria. Oke, silakan bisa disampaikan dari saudari Jenny dulu. Oke, kenapa saya tertarik untuk mengikuti SKPP ini? Yang pertama, saya melihat bahwa karena saya merupakan dunia dari pendidikan, saya merupakan pendidikan bahasa Inggris, dan di mana di situ saya belum pernah mengetahui apa itu demokrasi, apa itu politik. Jadi saya ingin mencoba hal yang baru sehingga saya ikut di SKPP ini. Dan ketika saya terjun di dalam politik atau demokrasi untuk mempelajari lebih lanjut, ternyata banyak hal baru yang belum saya ketahui, sehingga saya lebih tertarik lagi. Luar biasa. Kalau dari Bang Satria gimana? Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya ini juga berangkat dari aktivitas saya, misalnya di organisasi. Di situ kita banyak membahas atau diskusi mengenai isu-isu tentang entah itu politik, konsep demokrasi dan pemerintahan itu sendiri. Nah, dari situ kemudian saya tertarik dengan pengetahuan-pengetahuan tentang dunia politik itu sendiri. Makanya setelah mendengar info tentang kegiatan ini, berangkat dari masalah-masalah demokrasi di masyarakat juga ya, tentang partisipasi pemilih, tentang isu-isu money politik dan lain sebagainya. Dari situ saya tertarik, apalagi kegiatan ini kan yang selenggarakan adalah Bawaslu itu sendiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jadi itu sih Kak, maksudnya saya ingin mencari ruang-ruang untuk belajar. Belum lagi di sini saya yakin bisa bertemu dengan orang-orang baru dengan perspektif baru tentang demokrasi itu sendiri. Terima kasih Kak. Luar biasa. Jadi memang teman-teman Bawaslu belajar itu tidak harus di universitas atau di sekolah, bisa melalui media lain, salah satunya yaitu SKPP. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pada dasarnya untuk teman-teman Bawaslu ketahui, SKPP itu terdiri dari 3 tingkatan, yang dimana salah satunya ialah tingkatan dasar. Dalam hal ini tingkatan dasar dilaksanakan di daerah masing-masing. Mari kita dengarkan dari perspektif teman-teman sekalian yang dimana ada dari daerah masing-masing pelaksanaan SKPP-nya. Yang pertama dari saudara Yahya, bisa diceritakan pengalaman selama pelaksanaan SKPP tingkat dasar di daerah Parigi Motong. Ya, terima kasih. Nah, kegiatan SKPP dasar itu kita digabung ya bersama teman-teman Lunggala. Ya. Jadi 2 kabupaten itu dalam satu titik kegiatannya itu di Kabupaten Parigi Motong pada saat itu. Nah, pengalaman dari situ sih sebenarnya satu hal yang luar biasanya itu kita bisa bertemu sama teman-teman baru, kemudian dinamika forum yang kemudian bisa mengembangkan pemikiran, ide dan gagasan. Kemudian kita juga dipacu bagaimana supaya melahirkan sebuah gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan partisipasi di masyarakat itu sendiri. Gitu. Itu tadi jawaban dari saudara Yahya. Ternyata Bang Yahya dengan Bang Satria ini satu SKPP dasar ya yang dilaksanakan di Kabupaten Parigi Motong.
Kalau begitu dari saudara Satria bisa diceritakan pengalaman suka atau duka dalam mengikuti SKPP dasar. Iya, baik, terima kasih Kak. Jadi luar biasa sih Kak pengalamannya setelah mengikuti SKPP tingkat dasar. Kegiatannya juga diisi oleh fasilitator-fasilitator yang luar biasa, bisa menghadirkan perspektif yang bagi saya itu baru, karena background saya mungkin bukan orang demokrasi dan pendidikan politik itu sendiri. Selama kegiatan sih ada banyak kesan yang saya dapat dari teman-teman peserta itu sendiri, dari fasilitator-fasilitator yang ada. Saya juga punya pengalaman personal sih Kak di kegiatan itu, kegiatan SKPP tingkat dasar. Nah, jadi hari kedua kegiatan itu saya dapat berita duka bahwa tante saya meninggal. Itu kakak dari ayah saya, dan saya sempat berpikir untuk berhenti mengikuti kegiatan, untuk pulang saja karena sudah kurang fokus. Tapi setelah saya pikir-pikir kembali, sayang sekali kalau saya balik. Ini kegiatan yang luar biasa, kemudian ada banyak hal-hal baru yang bisa saya dapat dari kegiatan ini. Nah, itu sih Kak sedikit kesan, dan ada juga suka duka mengikuti kegiatan SKPP tingkat dasar. Luar biasa, semangat dari Bang Satria ini ya, teman-teman Bawaslu. Kemudian kita dengar dari perspektif pengalaman-pengalaman yang kita mau dengar sekarang, suaranya yang wanita. Silakan dari saudari Jenny, bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu sekalian, kira-kira ada pengalaman menarik apa selama mengikuti SKPP dasar? Oke, terima kasih Kak. Jadi waktu mengikuti SKPP dasar itu kan diadakan 3 hari. Ya, jadi saya sebelum mengikuti itu saya belajar dulu Kak tentang demokrasi itu apa, politik itu apa, karena benar-benar saya tidak tahu. Jadi saya tidak mau di dalam forum itu cuma diam, jadi saya harus pelajari dulu. Nah, ketika sudah di dalam kegiatan itu, jadi saya baru lihat, oh yang ternyata ini. Jadi saya juga aktif Kak di dalam forum, karena sebelumnya saya sudah belajar dulu kayak gitu. Jadi ya prepare myself kayak gitu. Ya, ini teman-teman Bawaslu, salah satu poin yang didapat bahwa ketika mengikuti sesuatu kita harus menyiapkan terlebih dahulu agar kiranya kita dapat ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan tersebut. Kemudian yang kayaknya Morowali dan Morowali Utara gabung ya SKPP-nya. Artinya langsung saja ke Bang Gening, kira-kira apa pengalaman? Oke, ya saya kebetulan SKPP tingkat dasar gabung sama Kabupaten Morowali. Itu jarak dari Morut ke Morowali itu sekitaran 2 jam. Itu berangkat saya naik motor, dan kebetulan motivasi saya untuk ikut itu ya itu tadi, men-change diri saya untuk ilmu, pengalaman, dan hal yang baru yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan. Jadi ya agak sedikit lucu-lucu miris, karena untuk pembukaan SKPP tingkat dasar di Bungku, ya saya itu habis dinas malam karena saya perawat tadi kan. Ya, jadi saya berangkat itu setelah jaga malam, kemudian di perjalanan itu hujan. Jadi pembukaan itu sudah mulai, ya saya sampai di tempat kegiatan itu dengan keadaan yang basah kuyup. Jadi pembukaan mulai, saya masih harus ganti pakaian dulu. Jadi saya kegiatan sudah mulai, saya agak lambat masuk gabung karena saya dalam perjalanan itu kehujanan di jalan. Luar biasa, menggunakan motor, hujan itu menggunakan hanya motor, membasahi. habis jaga malam. Hanya membasahi, tidak menghalangi. Ya. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu dia kerja di unit kesehatan mana ya? Ya, sebelumnya saya perawat isolasi COVID di Rumah Sakit Umum Kolondale. Ya, kemudian awal tahun saya resign dan pindah sekarang menjadi tim vaksinator di Puskesmas Kolondale. Sekarang. Luar biasa. Oke, terima kasih Bang Geni. Lanjut Ibu Cindy, bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu gimana pengalaman SKPP di Kabupaten Buol? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sekedar informasi juga sahabat Bawaslu bahwa di Kabupaten Buol adalah salah satu kabupaten yang tidak digabung SKPP-nya, sebanyak 85 orang, dan ternyata dari 85 itu yang hadir kita hanya 65 orang. Dan saya salah satunya yang mengikuti. Tantangan saya saat itu adalah saya memiliki seorang baby berusia 10 bulan
dan masih harus ASI, tapi di situ saya karena ingin belajar juga, jadi saya tinggalkanlah si baby bersama omanya. Walaupun di situ memang dilema sekali, dan sampai sekarang dia harus minum ASI ini susu, tidak ASI dari saya langsung kan. Kemudian sukanya yaitu dapat berbagai macam materi dan pelajaran baru di sana, karena background saya juga bukan politik, ekonomi. Dan di situ alhamdulillah banyak kenal lagi dengan teman-teman dari daerah lain, dari desa lain, karena kan tidak semua kita kenal satu sama lain di daerah tersebut. Oke, itulah tadi pengalaman suka duka selama mengikuti SKPP tingkat dasar di daerah asal masing-masing, yang kemudian setelah melaksanakan SKPP tingkat dasar, peserta SKPP ini akan melaksanakan SKPP tingkat menengah di Kabupaten Banggai, Luwuk, yang dimana mereka merupakan perwakilan dari daerah masing-masing. Adapun bisa dijelaskan bagaimana perasaan saat dinyatakan lolos untuk mengikuti SKPP tingkat menengah dan apa pengalaman suka duka yang membedakan antara SKPP tingkat dasar dan SKPP tingkat menengah. Mungkin perwakilan mau dengar dari suaranya Bang Yahya, boleh disampaikan kepada teman-teman Bawaslu. Oke, terima kasih. Nah, untuk pengalaman di menengah itu saya rasa artinya lebih luar biasa daripada dasar ya. Karena memang dari 80 lebih peserta dasar itu kita diseleksi 5 orang saja yang mengikuti di tingkat menengah di Kota Luwuk. Nah, di sana yang saya suka ya, saya secara pribadi adalah metode pembelajarannya, yang dimana kita diajak lebih banyak berpikir. Jadi peserta itu yang diajak lebih banyak berpikir tentang apa itu demokrasi, apa solusi daripada demokrasi yang hari ini dilihat banyak kemunduran. Nah, kita dibentuk kelompok, kemudian disuruh kerjakan banyak tugas-tugas yang di situ juga membangun dinamika berpikir kita, yang kemudian bisa melahirkan gagasan-gagasan yang baru juga. Nah, itu sih kalau menurut saya. Artinya ada sedikit perbedaan antara SKPP tingkat dasar dan tingkat menengah dari Ya, segi metode yang metode pembelajarannya. Iya, luar biasa. Kalau dari perspektif Saudari Cindy gimana? Ya, terima kasih. Kalau saya sih lebih ke kekeluargaan, karena dia di-press menjadi sisa 35 orang. Jadi di situ kita kenalnya sudah sangat akrab dan sampai sekarang masih terjaga komunikasinya. Kalau dukanya sih saya pernah punya pengalaman unik, saya mau ceritakan sedikit. Kita 5 orang dari Kabupaten Buol, cuma saya sendiri yang perempuan. 4 orang ini karena mungkin sudah jenuh dengan materi atau apa, mungkin sudah capek, jadi mereka keluar jalan-jalan. Nah, keluar jalan-jalannya ini mereka, karena di sana ternyata jam 12 itu sudah tidak ada Grab ataupun taksi online ya. Mereka pulanglah jalan kaki selama hampir berapa jam, 3 jam mungkin, selama 5 kilo jalan kakinya pakai maps. Jadi itu pengalaman unik sebenarnya. Dari lalu. Artinya rasa keingintahuan lihat Kota Luwuk. Iya, lihat Kota Luwuk, karena tidak ada yang antar, sudah, jadi mereka pulang jalan kaki. Ya sudahlah, sampai situ berarti mereka punya pengalaman unik. Artinya yang bisa saya tangkap ada pengalaman yang unik untuk lebih mengetahui bagaimana suatu daerah yang baru. Oke, teman-teman sekalian, setelah mengikuti SKPP tingkat menengah, teman-teman sekalian kan terpilih untuk melanjutkan ke tingkatan selanjutnya, yaitu SKPP tingkat lanjut, di mana dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat di Kota Bogor, dan di mana teman-teman sekalian akan bertemu dengan peserta SKPP dari provinsi lainnya. Bisa diceritakan kepada sahabat Bawaslu bagaimana perasaan dan juga pengalaman saat mengikuti SKPP tingkat lanjut. Mungkin dari Bang Satria dulu. Iya, baik, terima kasih kesempatannya Karian. Nah, awalnya sih dari SKPP tingkat dasar itu sendiri, saya orang yang tidak terlalu berharap dan tidak pernah menduga sebelumnya saya bisa lolos ke tingkat menengah. Kemudian di tingkat menengah saya juga kaget, tiba-tiba ternyata saya juga lolos lagi ke tingkat lanjut yang di Bogor itu. Nah, ada banyak hal menarik yang di Bogor kemarin, beberapa mungkin yang sedikit saya ceritakan, terutama dari peserta-peserta yang di dalamnya itu sendiri. Nah,
kita berlima ini kan berenam sih, itu dari Sulawesi Tengah. Nah, ternyata seluruh peserta yang di dalam itu yang berasal dari Sulawesi hanya dari Provinsi Sulawesi Tengah saja. Sisanya itu dari Jawa Barat, Jawa Timur, pokoknya di bagian Jawa sana, Kak. Jadi Aceh. Nah, dari cara bicara dan lain sebagainya kita kayak merasa jadi minoritas. Tapi itu bukan sebuah halangan atau apa sih, hanya berupa tantangan untuk bagaimana kita supaya bisa berbaur dengan teman-teman yang dari Pulau Jawa sana. Dinamika di forum juga, peserta yang terdiri dari 100 orang itu ada banyak hal yang bisa kita tangkap, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perspektif mereka. Artinya dapat skop atau wadah yang lebih besar untuk melihat Indonesia secara lebih luas, bahwa ada sahabat-sahabat SKPP lainnya yang berbeda budaya, berbeda cara pandang mungkin ya. Ya, seperti itu sih Kak, kurang lebihnya. Oke Bang Satria, kita lanjut ke Ibu Jenny. Boleh diceritakan pengalaman rasa? Oke, jadi waktu dinyatakan lolos ke SKPP tingkat lanjut itu excited banget Kak, karena secara kan ini baru pertama kali saya ke Bogor, terus ketemu sama orang-orang yang luar biasa sekali, apalagi ketemu sama disabilitas. Jadi ketika di SKPP lanjut itu saya sangat merasa bahwa disabilitas yang di sana yang menjadi peserta SKPP itu luar biasa. Jadi ada salah satu itu disabilitas, dia buta. Jadi tapi Kak, untuk pengetahuannya soal pasal itu luar biasa. Jadi dia bisa menghafal semua pasal-pasal yang di Undang-Undang Dasar. Padahal kami belum karena saya satu kelompok dengan dia. Kemudian kami mengerjakan salah satu proyek, terus mengharuskan untuk ada suatu pasal di situ. Terus kami masih cek di internet, dia sudah menyebutkan pasal itu, dan yang dia sebutkan itu benar, semuanya akurat. Jadi menurut saya, walaupun dia terbatas, tapi dia luar biasa sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kemampuan manusia itu luar biasa ketika dia sudah mengasahnya. Luar biasa sekali. Artinya ada sudut pandang baru di mana kita bertemu dengan sesuatu yang berbeda. Ternyata kekurangan tidak menutupi seseorang untuk bisa berkembang. Betul. Mungkin ini tadi Saudara Keding sudah ada sedikit spoiler bahwa belajar masalah bahasa isyarat. Bisa diceritakan sedikit pengalaman selama di SKPP tingkat lanjut itu? Ya, saya awal ikut SKPP dari tingkat dasar, ya awal ikut forum itu saya agak sedikit ciut Kak. Ciutnya itu karena dari latar belakang saya sama sekali tidak punya background tentang politik, hukum, demokrasi, apapun itu, tentang itu saya tidak punya. Jadi ketika ada di forum dan kemudian dari dasar ke tingkat menengah itu, ya saya sampai ternganga-nganga. Karena orang itu sampai ya rebutan mic yang kayak gitu. Saya yang memantau tapi ya menyimaknya, tapi ya sambil belajar. Dan ya singkat cerita terpilihlah. Ya kaget pasti karena itu tadi latar belakang saya, dan kemudian harus mewakili Provinsi Sulawesi Tengah. Ya bebannya cukup besar karena kita bawa nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, tapi excitednya karena ya saya percaya maksudnya kalau Tuhan sudah memilih pasti Tuhan akan menyertai. Jadi ya saya sambil jalan sambil belajar pasti, dan ya tibalah di Kota Bogor, ya ketemu dengan orang-orang 102 peserta dari 15 provinsi, luar biasa. Malam pertama Bina Akrab itu bagi kelompok kan. Jadi dipilih 5 disabilitas, kemudian kita berbaur menjadi 5 kelompok dengan memilih 5 orang ini. Dan kebetulan karena saya sedikit tertarik dengan teman yang dari Jawa Timur, ya Mbak Yuni, dia keterbatasan ini pendengaran, jadi dia harus menggunakan bahasa isyarat. Jadi saya bergabunglah di kelompok itu sampai saya mendapatkan nama isyarat saya Keding. Ya itu keren Kak. Terus orang-orang disabilitas itu seperti yang Jenny bilang tadi, ternyata ya itu tidak menjadi keterbatasan, malah kita bisa melihat ya kelebihan dan ya luar biasanya Tuhan ternyata. Ya malah disabilitas di sana itu tidak kalah hebat, tidak kalah vokal saat berbicara, dan punya pemikiran yang lebih luas ternyata. Dan ya disabilitas tidak menjamin bahwa ya orang yang memiliki kekurangan itu akan jauh di bawah dari kita yang normal.
Ya, di sana luar biasa pengalamannya, Kak. Luar biasa ya. Metode pembelajarannya juga ya jauh berbeda. Ya, kita sampai ya kadang kita sampai ya sempat stres seperti kuliah ulang. Ya, di sana tugasnya ya hebat tapi kreatif. Kita ya. buat video sampai buat video TikTok masing-masing kelompok. Keren. Mantap. SKPP tingkat lanjut luar biasa kesempatannya buat kami. Iya. Pengalaman yang sangat luar biasa Ya. sampai saya membayangkannya sudah sangat luar biasa sih. Pengen ikut juga. Ya, Bisa dicoba. lanjut kepada sahabat Bawaslu sekalian. Tadi kita sudah dengar pengalaman dari SKPP tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Mari kita dengar bagaimana perspektif dari teman-teman sekalian ini sebagai alumni SKPP kepada sahabat Bawaslu. Apa itu pengawasan partisipatif? Karena memang hal utama tujuan untuk mendorong adanya SKPP ini yaitu memajukan atau mendukung program dari Bawaslu RI untuk memajukan pengawasan partisipatif. Mungkin dari saudara Satria dulu. Apa itu pengawasan partisipatif menurut saudara Satria setelah mengikuti SKPP? Ya, terima kasih Kak. Nah, sejauh ini saya bisa pahami bahwa dari seluruh materi yang ada, dari penyampaian seluruh fasilitator dan pengisi acara pada SKPP dari tingkat dasar ke tingkat lanjut, pada dasarnya pengawasan partisipatif ini bagaimana masyarakat itu terlibat secara aktif dalam proses demokrasi itu sendiri, utamanya dalam proses pemilu dan pemilu kada. Nah, di situ bukan hanya peran lembaga pengawas itu sendiri yang dituntut untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri, agar kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan dalam proses demokrasi khususnya yang prosedural itu sendiri tidak terjadi. Tapi keterlibatan masyarakat dari seluruh lapisan tanpa melihat backgroundnya dan lain sebagainya itu juga sangat penting, karena konsep demokrasi yang utama itu sendiri ya kedaulatan itu berada di tangan rakyat, dan pemimpin yang terpilih itu adalah pemimpin yang mewakili suara rakyat. Makanya proses dalam pengawasan partisipatif ini harus benar-benar mengakar di masyarakat itu sendiri. Kurang lebih seperti itu sih Kak perspektif saya. Mungkin teman yang lain lagi. Iya. Gimana? Mungkin dari saudari Jenny bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu bagaimana itu perspektif pengawasan partisipatif menurut Anda? Ya, kalau menurut saya sih Kak, pengawasan partisipatif itu yang dimana kita melibatkan diri di dalam masyarakat dalam mensosialisasikan atau mengedukasikan tentang politik demokrasi sendiri atau pemilihan. Kan khususnya SKPP ini kan tujuannya untuk melibatkan diri dalam pemilihan nanti. Kayak gitu, untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat atau dalam pemilihan. Jadi kalau menurut saya ini kenapa sampai Bawaslu melakukan kegiatan SKPP, karena memang tujuannya di mana untuk generasi muda atau milenial atau generasi milenial ini yang aktif, yang aktif dalam pengawasan partisipatif. Jadi kita itu diharapkan untuk bisa membawa atau agent of change untuk demokrasi di Indonesia. Artinya lebih menitik beratkan Ya. pentingnya peran dari anak muda itu Ya, sendiri ya. pentingnya peran anak muda. Oke. Dari Bang Keding bisa dijelaskan? Oke, kalau menurut saya pengawasan partisipatif. Ya, pengawasan partisipatif itu adalah kegiatan secara sukarela, ya, karena partisipatif, ya, untuk ikut terlibat dan terjun langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Karena konsepnya kita pemilu demokrasi, ya, sehingga lewat SKPP ini diharapkan, dan saya pun men-change diri saya sendiri seperti yang saya bilang tadi, motivasi saya, ya, saya bisa secara partisipatif ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia untuk menjadikan pemilu demokrasi di Indonesia yang lebih berkualitas dengan ya menghindari berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi. Dan ya, sebagai agen perubahan, sebagai seorang pemuda, saya ingin merangkul, saya ingin menjaring lebih banyak orang muda supaya ya lebih banyak lagi orang muda yang saya jaring dan menjaring lagi orang muda yang lain sehingga semakin banyak orang yang paham dengan pemilu demokrasi. Sehingga harapannya ya pasti pemilu demokrasi di Indonesia akan menjadi pemilu demokrasi yang berkualitas. Luar biasa. Lanjut ke
Ibu Cindy, bisa dijelaskan pengawasan partisipatif menurut Ibu setelah mengikuti SKPP itu sendiri? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya pengawas partisipatif itu yaitu keikutsertaan seseorang dalam mengawasi atau terjun langsung ke proses pemilihan umum. Namun di situ saya juga ingin melihat bahwa peran di sini bukan hanya anak muda, tapi ada orang tua, belum lagi yang rentan. Itu kan mudah sekali terpengaruh kan. Makanya saya juga alhamdulillah terpilih sebagai salah satu kader SKPP yang akan nantinya terjun langsung ke masyarakat, dan ini sebuah perpanjangan tangan dari Bawaslu itu sendiri agar bisa menjangkau hingga lapisan bawah, termasuk saya sebagai peran di situ sebagai pengawas partisipatif. Artinya dari perspektif yang bisa digait, Iya. yang dekat dengan kehidupan Iya. sehari-hari. Perspektif ibu-ibu. Oke, yang terakhir mungkin dari Bang Yaya bisa disampaikan terkait pengawasan partisipasi menurut Anda. Oke, kalau menurut saya memang partisipasi itu adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela. Nah, namun di sini karena kita ini adalah kader partisipasi yang dibentuk oleh Bawaslu itu, nah maka kita tidak bisa hanya aktif mengawasi, tapi harus bagaimana aktif melaporkan juga. Nah, ini sih yang sebenarnya menjadi harapan daripada Bawaslu itu, karena selama ini kan Bawaslu ketika di sekolah kemarin itu dibilang bahwa masyarakat ini aktif mengawasi tapi tidak berani untuk melaporkan. Nah, maka di sini mungkin peran kita sebagai kader SKPP itu mendorong masyarakat itu harus berani untuk melaporkan, sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi di tengah masyarakat itu benar-benar bisa ditindaki oleh Bawaslu itu sendiri. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa. Artinya dari sisi perspektif penanganannya Ya, supaya jangan hanya mengawasi tapi juga bisa melaporkan. Ya, Ya. Sebagai pertanyaan penutup kepada teman-teman sekalian, setelah SKPP ini kan akan kembali ke daerah masing-masing. Apakah teman-teman sekalian sudah punya rencana untuk membangun pengawasan partisipatif di daerahnya masing-masing? Bisa diceritakan pengalamannya seperti apa atau rencananya? Silakan, Bang Satria. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, jadi setelah mengikuti kegiatan ini, tentu kita punya planning bagaimana supaya apa yang kita ketahui, pengetahuan yang kita dapat dari SKPP ini itu bisa diimplementasikan. Saya sendiri dari penugasan membuat RTL kemarin atau rencana tindak lanjut itu saya mengusulkan sebuah program di mana di situ pihak-pihak yang terlibat mulai dari Bawaslu itu sendiri, pemerintah kecamatan dan kabupaten juga tentunya, dan yang paling berperan vital di sini adalah pemerintah desa itu sendiri. Karena nantinya kegiatan ini tuh sifatnya pendidikan politik selama kurang lebih 3 hari. Nah, di sini kita karena keterbatasan sumber dana, sumber daya dan lain sebagainya, jadi sifatnya nanti itu perwakilan dari tiap desa itu kemudian kita ikutkan di titik kegiatannya di satu kecamatan. Kecamatannya sendiri sudah kita coba petakan itu dari kecamatan yang rawan atau kurang tersuplai informasi-informasi, teknologi informasi utamanya, seperti kecamatan Pinembani misalnya, dan kecamatan yang ada di Balai Sang Tanjung yang tidak terjangkau jaringan. Nah, pendidikan politik di situ penting di tengah keberagaman masyarakat. Makanya kegiatan edukasi politik ini supaya masyarakat itu tidak fokus memilih seseorang figur dalam pemilihan umum itu, melihat identitas atau melihat background dari seseorang itu sendiri, tapi benar-benar fokus melihat programnya, melihat kompetensi dari calon pemimpin itu sendiri. Artinya dari pemilih yang sifatnya tradisional melihat kesamaan identitas menuju kepada pemilih yang lebih bersifat rasional. Jadi seperti itu sih, Kak, gambaran program yang saya usulkan di rencana tindak lanjut kemarin. Artinya PR besar ya untuk mengumpulkan rekan-rekan yang lain Ya. agar membangun pengawasan partisipasi menghadapi pemilihan kepala daerah maupun pemilu di Kabupaten Donggala ya. Betul. Siap-siap.
Oke, saya lanjut yang ke ujung dulu. Bang Siap. Yaya bisa dijelaskan terkait rencana pengawasan partisipatif di Kabupaten Parigi Motong. Oke, karena kemarin kan penugasan RTL-nya itu bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi berbasis lokal. Nah, maka di sini saya memanfaatkan komunitas lokal yang sudah ada. Nah, itu yang memang saya sendiri dan teman-teman itu mendirikan dari tahun 2016, yaitu Paguyuban PPML namanya. Nah, kita akan berencana membentuk yang namanya Satgas Desa. Nah, Satgas Desa itu yaitu Satgas Pemuda Pengawas Partisipatif yang kita jaring dari setiap desa itu ada 10 orang pemuda. Nah, 10 orang pemuda ini yang nanti akan bekerja menjaring lagi, mensosialisasikan, mengedukasi tentang bagaimana sih demokrasi, bagaimana sih cara memilih pemimpin yang baik sesuai dengan visi misi dan lain-lain. Karena kenapa harus pemuda? Karena pemuda itu memiliki semangat yang luar biasa ya bagi saya. Kemudian mereka punya banyak waktu. Nah, maka di sini kita coba manfaatkan sebuah kekuatan ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu. Kira-kira begitu. Rencana yang sangat baik. Hampir sama seperti Satgas Covid kayaknya ini Ya. punya tugas besar yang penting dalam bidang yang berbeda. Iya. Ya. Mungkin ke Ibu Jenny bisa diceritakan bagaimana mau mengembangkan Kabupaten Morowali terkait pengawasan partisipatifnya. Oke, jadi langkah pertama yang saya lakukan itu Kak, membuat wadahnya dulu. Jadi wadahnya ini namanya Komunitas Peduli Demokrasi Demokrasi Merdeka atau biasa disingkat dengan Demo PD. Jadi komunitas ini bergerak dalam mensosialisasikan tentang apa itu pendidikan, apa itu politik, apa itu demokrasi. Jadi di sini saya bekerja sama dengan salah satu universitas yang ada di Morowali. Jadi saya mengambil mahasiswa dari situ karena saya yakin bahwa salah satu cara itu adalah menggerakkan pemudanya dulu. Jadi di mana nanti komunitas ini bergerak dalam mengedukasi itu. Jadi dan programnya itu banyak. Jadi salah satunya ada camping. Jadi kita balut fun kegiatan, tetapi ada nuansa politiknya, kayak gitu, pendidikan politiknya ada, dan juga komunitas ini aktif dalam sosial media nantinya. Akan ada mading online, ya di situ informasi tentang demokrasi politik gitu. Jadi langkah pertama saya itu membuat komunitasnya dulu Kak, karena di Morowali sendiri belum ada komunitas yang peduli tentang demokrasi. Nanti ya kalau sudah ada media sosialnya bisa dikabari sahabat Bawaslu supaya Nanti bisa di follow up. Ya. Ya. Bantu promo. Siap Kakak. Asik. Ya, lanjut ke Ibu Cindy, bisa diceritakan rencana pengawasan partisipatif di Kabupaten Bolu itu seperti apa? Ya, terima kasih. RTL yang saya buat kemarin itu ternyata ada sedikit kritikan karena saya membawa satu organisasi yang fokus hanya satu agama, sementara kita demokrasi kan ada 6 agama. Jadi saya disarankan untuk buat satu komunitas lagi. Ada beberapa saran nama dari teman-teman SKPP tingkat dasar, salah satunya Kopi PD, ada Satgas apa, pokoknya macam-macam. Tapi RTL ini kan akan kita buat dalam satu proposal, namun belum rampung. Jadi setelah saya pulang ini saya harus diskusi lagi dengan teman-teman saya yang di bawah di tingkat dasar untuk merampungkan nama serta tujuan. Tapi kalau soal ini pelatihannya sudah terbentuk, yaitu tentang diklat ataupun pelatihan selama 3 hari. Jadi yang sasarannya itu anak muda juga, karena sebelumnya di organisasi saya itu sudah eksistensinya sudah ini naik kan. Kita akan bekerja sama dengan mereka dan dibantu oleh pemerintah juga. Semoga ini juga RTL saya bisa didukung oleh Bupati dan Amin. Bawaslu Kabupaten Buol. Amin. Amin. Karena masyarakat di kabupaten saya itu kan jujur sangat berbeda. Cara pandang tentang demokrasinya itu masih jauh sekali. Mereka lebih kalau kayak orang Buol bilang, mamu aku memilih. Artinya bikin apa bah pilih kalau tidak ada uangnya, begitu kata. Menghilangkan stigma politik Iya. uang ya. Iya, politik uang dan yang begitu yang kita ingin hilangkan dari masyarakat. Sekian, itu saja. Luar biasa. Hati dari Ibu Cindy di Iya. depannya. Mungkin yang terakhir dari sesuatu yang sangat unik sebagai perawat, kira-kira apa tindak lanjut pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali Utara itu sendiri?
Ya, ya kalau dari saya, ya RTL yang saya susun itu, ya ini seperti yang saya bilang tadi tantangannya waktu di SKPP tingkat lanjut, itu di hari terakhir kita dikasih tugas 4 dalam satu hari. Artikel, membuat video presentasi, proposal, dan bukan TikTok. Video. 4 video Proposal. itu yang 4 proposal dan Artikel. artikel itu. 4 tugas di hari terakhir. Ya, jadi sehingga ya dengan agak singkat dan ya dengan keadaan yang ada, ya jadi memang sesuai dari motivasi saya dari tingkat dasar, ya saya ingin men-change diri saya dan bisa merangkul pemuda, sehingga rencana tingkat lanjut saya itu sasarannya itu kepada pemuda di Morowali Utara khususnya. Jadi ya saya ingin ya tentunya sosialisasi yang paling penting menurut saya, karena orang-orang tidak akan bisa digerakkan dan orang-orang tidak akan mau bergerak. Kita tidak bisa membuat rencana besar tanpa tahu dan paham dulu apa tujuannya kita, apa pentingnya dari apa yang akan kita buat. Jadi sosialisasi menurut saya itu yang paling penting. Kemudian ya saya itu memanfaatkan peluang yang saya punya. Saya mempunyai beberapa organisasi itu sehingga saya bisa masuk untuk ya include di dalam kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang ada itu, pariwisata, organisasi pemuda gereja, ya Karang Taruna. Jadi saya memanfaatkan itu untuk memaksimalkan potensi teman-teman pemuda yang ada di Morowali Utara. Ya dengan ya stakeholder yang tadi saya sebutkan tadi itu. Ya kemudian saat presentasi tadi di Bawaslu Provinsi dan juga masukan saat kami menyajikan presentasi kami dari Bawaslu RI dan juga tadi saya sedikit ya tertantang dan terbuka pola pikir. Saya ingin membuat juga satu kegiatan seperti teman-teman lain, ada kemah. Ya saya ingin membuat satu kegiatan itu mengambil satu tempat. Ya kalau di Morowali Utara itu ada 2 kecamatan, Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara. Itu yang agak jauh dari ibu kota kabupaten, ya karena memang Morowali Utara itu ya untuk lokasinya itu mendaki gunung lewat di Lembaka. Ya, itu. Jadi itu agak agak jauh dan kemudian masih banyak orang-orang pedalaman di sana. Sehingga saya memilih untuk tempat sana dan akan ya dibantu oleh teman-teman di SKPP dasar, entah itu akan mewakili kecamatan dan kita akan terfokus di satu kegiatan. Ya tentunya saya akan meminta bantuan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi untuk sebagai wadah saya, sebagai penanggung jawab saya untuk kegiatan itu. Dan kenapa saya pilih di sana? Karena di sana untuk pendidikan politik masih kurang. Ya kurangnya pun itu terkendala dengan bahasa, karena masih banyak orang-orang di sana yang ya belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, sehingga itu menjadi tantangan. Jadi nanti dalam kegiatan itu pun ya dalam ya mungkin 2 hari, 1 hari itu sosialisasi tentang pentingnya peran pemuda dalam pemilu demokrasi itu sendiri. Kemudian besok ya akan men-change teman-teman pemuda itu untuk langsung melakukan aksi kepada warga-warga di setempat di tempat itu. Jadi sudah ada bayangan setelah kegiatan itu teman-teman pemuda yang sudah saya rangkul itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kemudian saya juga ya menitik beratkan kepada teman-teman pemuda untuk memaksimalkan sosial media, Kak. Karena di zaman modern sekarang ini sebagai orang-orang milenial ya tidak ada pemuda di zaman sekarang yang tidak memiliki akun sosial media. Sehingga saya mau memanfaatkan itu ya sebagai wadah untuk menggerakkan teman-teman pemuda untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pemilu demokrasi itu. Karena ya saya berpikir di luar sana belum banyak orang apalagi pemuda yang tahu bahwa di tahun 2024 itu akan dilaksanakan pemilu. Ya, itu adalah contoh kecil ya lewat akun sosial media kita sudah bisa memberikan informasi dan edukasi. Karena saya berpikir ya kita hanya perlu melakukan aksi atau tindakan yang kecil tetapi kelihatan daripada rencana besar tetapi tidak terlihat. Karena saya berpikir tidak ada perkara yang besar kalau tidak dimulai dari hal-hal kecil. Luar Itu, biasa sekali. Itulah tadi sahabat Bawaslu sekalian, rencana tindak lanjut dari alumni SKPP ini jika kembali kepada daerah masing-masing dengan harapan semuanya sama, dapat membangun pengawasan partisipatif, dapat menggait pemuda masyarakat sekalian untuk terlibat aktif dalam mensukseskan penyelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sebelum kita tutup, ada pernyataan penutup yang singkat saja kepada sahabat Bawaslu. Mungkin ada? Iya, baik. Terima kasih, Kak. Sedikit. Dari saya sendiri mengakhiri
podcast kali ini. Jadi demokrasi yang kita rasakan saat ini itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa merasakan keadilan yang merata dalam hal memilih pemimpin. Kita bisa bebas untuk tidak terintervensi dengan pihak-pihak lain. Itu merupakan suatu kebebasan yang luar biasa di usia demokrasi kita ini, yang kalau dibandingkan dengan negara lain itu masih cenderung masih muda. Tapi kemudian kita harus tetap optimis bahwa demokrasi kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian sebagai generasi muda, saya pikir teman-teman generasi muda yang ada di luar sana untuk memperbaiki kualitas demokrasi tidak juga harus melalui program kerja dan lain sebagainya. Minimal bisa dimulai dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri. Bagaimana untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang curang dalam proses pemilihan umum dan lain sebagainya. Nah, setelah dari diri sendiri itu bisa dimulai dengan orang-orang terdekat yang bisa kita jangkau. Jadi hal-hal yang seperti ini merupakan sebuah keharusan bersama ya dalam berdemokrasi, supaya demokrasi kita juga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Artinya dari kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Itu saja sih Kak, akhir kata dari saya. Terima kasih. Oke, dari Saudara Jenny singkat saja pernyataan penutup kepada teman-teman bawah. Oke, karena disuruh singkat saja, jadi singkat saja ya Kak. Kalau saya menjadi pemuda atau generasi itu harus bergerak mengawal demokrasi merdeka. Wih, luar biasa. I think it's enough, thank you. Kan singkat kan. Bang Ya. Jenny? Ya, hampir sama. Saya mau mengajak semua masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang muda di luar sana, ya, pemuda bergerak, demokrasi maju, pemilu berkualitas. Luar biasa. Mungkin dari Ibu Cindy? Ya, sahabat Bawaslu sekalian, saya ingin mengajak semua masyarakat, lapisan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang partisipatif dan tetap menjadi masyarakat yang peduli akan demokrasi negeri ini. Wih. Yang terakhir Bang Yaya, ada pesan Oke. kepada sahabat Bawaslu? Kalau saya untuk teman-teman dan masyarakat, intinya adalah sadar, berani, dan laporkan. Kira-kira itu. Luar biasa sekali. Oke, tidak lengkap tanpa jargon Bawaslu. Mari Ya. kita sama-sama sampaikan jargon Bawaslu kepada sahabat Bawaslu saja. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih atas kehadirannya para Siap, Kak. pemirsa Terima SKPP. kasih. Semoga dapat memberikan kemajuan pengawasan I partisipatif love di you. daerah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap selalu mendukung channel Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan cara teman-teman, Like, share, and subscribe. sampai bertemu di Bawaslu lain Sulawesi. kesempatan. Dadah. Dadah. Dadah.